على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang mulia ini insyaallah kita berkumpul di salah satu rumahnya untuk melaksanakan ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita semua. Salat subuh secara berjamaah, kemudian diiringi dengan ketaatan berikutnya, yaitu tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang kita angkat pada pagi yang mulia ini adalah sadar diri di hadapan ilahi, sebuah refleksi terhadap syukur nikmat dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita angkat tema ini? Karena memang nyatanya kita banyak kekurangan dan belum maksimal sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita banyak berbuat kesalahan, banyak tidak bersyukur kepada Allah azza wa jal, bahkan kita kurang maksimal dalam beribadah. Sehingga Al-Imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menyinggung permasalahan ini dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ya, beliau mengatakan di antara muqaddimahnya adalah di antara kesalahan manusia, kesalahan kita sebagai kaum muslimin, bahwa meyakini taubat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan saja, untuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa saja. Apalagi sampai ada yang merasa kalau diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah azza wa jal, atau diajak untuk bertaubat kepada Allah azza wa jal, ia marah, tersinggung karena dianggap sebagai pendosa. Padahal ayyuhal ikhwah, memang kita semuanya adalah orang yang banyak melakukan dosa. Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Al-Hakim, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina
tawwabun. Setiap anak manusia adalah tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Setidaknya ada 3 hal yang membuat kita ini wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disinggung oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ada 3 hal yang wajib seorang muslim untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla selain karena dosa. Yang pertama tadi yang disebutkan karena dosa-dosanya, kemudian yang kedua karena kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena kurang beribadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita jabarkan 3 poin ini. Yang pertama, yang menyebabkan kita untuk segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sebagai refleksi diri karena dosa-dosa. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Sealim apapun seorang, sesoleh apapun seseorang, pasti pernah terjatuh dalam kubangan dosa. Yang mana ini tabiat manusia yang disebutkan tadi. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia ada masa dan berdosa. Tidak ada yang maksum. Kita bukanlah malaikat. Ya, akan tetapi bukan sebagai legalitas untuk melakukan dosa, karena Nabi sudah menyampaikan, ya, wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap orang yang berdosa adalah sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali lagi ke pembahasan, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Di antara dosa yang sering kita lakukan adalah dosa mengumbar pandangan. Siapa di antara kita yang tidak memandang sesuatu yang haram? Bahkan kita banyak melakukannya. Dari mana kita bisa tahu kita banyak melakukannya? Antum bisa simak dalam surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur adalah surat Al-Madaniyah, fase Madinah. Yang mana ciri surat Al-Madaniyah, kata para ulama, Allah mengajak bicaranya orang-orang mukmin, orang-orang muslim, bukan orang-orang musyrik di zaman fase Mekah. Yang diajak bicara siapa? Orang-orang mukmin. Lihat, Allah ngajak bicara orang-orang mukmin. Dalam hal ini mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengenal Islam dan kokoh keislamannya. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mukmin, laki-laki yang beriman, agar menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya, karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa kullil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita mukminat, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, agar mereka juga demikian menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Lihat ayyuhal ikhwah, dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memanggil orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita. Mengapa ayyuhal ikhwah? Karena Allah mengetahui apa yang dilirik oleh mata, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dilirik oleh mata dan disembunyikan dalam dada, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui lirikan mata yang khianat, mata yang jahat, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Allah Azza wa Jalla mengetahui
ya, kita dengan sembunyi-sembunyi memandang sesuatu yang Dia haramkan. Jangankan hal itu, Allah Azza wa Jal pun juga mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Adanya hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya. Oleh karenanya maka di dalam ayat ini yang Allah berbicara tentang masalah pandangan, agar menutup atau menundukkan pandangannya, apa kata Allah di akhir ayat ini? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, wahai sekalian orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Sebagai contoh realita bahwasannya kita ini banyak mengumbar pandangan, bahkan terjatuh dalam pandangan yang haram. Kita lihat di jalanan, Pak, Bu, ya, banyak terdapat baligo-baligo, iklan-iklan promosi, ya, gambar iklannya entah itu iklan mobil kah, otomotif kah, handphone kah, dan lain sebagainya. Barang dagangannya kecil, namun gambar wanita yang jadi modelnya yang kebanyakan pamer aurat dipajang besar-besaran. Kita dipaksa untuk melihat sesuatu yang haram. Tuh lihat, barang dagangannya kecil yang dipromosikan, namun bintang iklannya wanita yang rata-rata pamer aurat dipajang besar-besaran. Tuh lihat, ini salah satu contohnya. Kita buka internet, kita buka YouTube, buka media sosial untuk mencari sesuatu yang bermanfaat, entah itu ilmu kah, kajian kah, atau yang relate dengan aktivitas kita sehari-hari. Apa yang terjadi? Banyak iklan-iklan yang berseliweran yang memaksa kita secara tidak sengaja memandang hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu baru dosa pandangan, baru mata nih, Pak. Gimana kalau kita perinci satu-satu? Gimana dengan hati kita? Ya, yang mungkin sebagian orang ada hasadnya, iri dengkinya, ya, kemudian ada dendamnya, ya, ada iri hatinya, bahkan sebagian ada yang mengatakan, Ustadz, bagaimana saya ini ibu-ibu yang ngomong, ya, bagaimana caranya supaya hati nggak panas, Ustaz? Kenapa, Bu? Kalau tetangga beli mobil baru saya nggak bisa tidur, makan nggak enak. Wah, ini harus dibawakan ambulan, Bu, ya, diterapi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memahami masalah nikmat-nikmat yang sudah Allah bagikan kepada kita semua, sehingga tidak pantas untuk apa yang harus tidak pantas untuk iri dan dengki. Itu lihat salah satu contoh. Ini baru hati, belum takaburnya, belum sombongnya, belum memandang orang lain itu di bawahnya, dia yang paling atas. Ini baru dosa hati. Coba kita rentet lagi ke dosa lisan. Ghibah, namimah, menggunjing, mencela, memfitnah, ya, melaknat, mengutuk, dan lain sebagainya. Ini kalau kita jabarin satu-satu habis waktunya. Belum tangan, ya, apa tangan? Biasanya komentar, tweet, ya. Ini netizen nih banyak dosanya nih, khawatir nih. Mentang-mentang nggak kelihatan orangnya, komentar seenak jidatnya saja. Ya, nggak tahu ini omongannya nyelekit atau tidak. Bahkan banyak keluar kalimat-kalimat kasar. Kelak ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Belum dosa pendengaran, dengarin gibah, gosip, namimah, fitnah. Kalau kita rentet satu persatu apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, maka kita bisa pesimis
dari rahmat Allah Azza wa Jalla, karena memang nyatanya kita adalah pendosa. Jadi dari satu poin ini saja mewajibkan kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin yang kedua yang membuat kita wajib bertobat kepada Allah sebagai refleksi diri, agar kita bisa sadar diri di hadapan Ilahi, adalah kita kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan kita mungkin dikatakan tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu, kata Allah, menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian gak bakal mampu. Ya, dan sesungguhnya Allah Maha benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, kata Allah, kalau kalian menghitung nikmat Allah gak bakal bisa. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, kapan itu terasa? Kalau nikmatnya dicabut, antum sakit, ya baru tuh sadar nikmat sehat selama ini, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa minum. Antum disuruh oleh dokter supaya jangan makan yang enak-enak, wah itu setengah nikmat dunia hilang. Kenapa? Karena kenikmatan dunia rata-rata berbau dengan makanan masalahnya. Makanya ibadah puasa itu ibadah yang paling sulit, Pak. Kenapa? Karena orang suka kuliner, karena orang suka makan. Iya apa tidak? Kecuali yang Allah berikan kemudahan bagi mereka. Sehingga kata para ulama, ya, mengatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan, kalau antum ingin tahu nikmat Allah itu begitu banyak sama kita semua yang diberikan kepada kita, coba saat bangun tidur antum pejamkan mata, kemudian lakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Apa yang terjadi? Jatuh, kepleset, salah ngambil barang, masuk ke kamar mandi juga nggak bisa. Ya, waktu yang diperlukan pun juga jadi lebih banyak. Itu baru nikmat apa? Pandangan. Namun kita jadikan pandangan ini sebagai sarana bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana rasa syukur kita terhadap nikmat ini? Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia di dalam surat Ibrahim 34 dan surat Al-Adiyat ayat 6. Allah mengatakan tentang kita semua, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Adiyat yang hampir semuanya hafal, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla yang selama ini memberi nikmat kepada kita semua. Naam, Allah Azza wa Jalla memberi kepada kita nikmat begitu banyak, sampai dikatakan Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, manusia itu gampang mengingat musibah dan lupa sama kenikmatan-kenikmatan. Itu benar sekali. Manusia cepat ingat sama musibah dan lupa sama kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sebagai contoh misalnya, dalam 1 tahun kendaraan yang kita gunakan dalam keadaan baik-baik saja, ya, kemudian 1 hari saja, 1 hari, ya, kendaraan yang kita mau gunakan tidak bisa, rusak, macet. Apa yang terjadi? Kita mengeluh habis-habisan karena kegiatan kita terhambat. Bahkan dikabarkan ke status WA, status IG, masuk ke Twitter, semuanya satu komplek tahu, mobilnya mogok, ya, bannya pecah. Bahkan seluruh dunia harus tahu. Supaya apa?
supaya memahami tentang dia. Tapi selama ini dia lupa. 1 tahun menggunakan kendaraan lancar, tidak ada masalah dan tidak ada koar-koarnya. Begitu satu saja dikasih permasalahan kendaraan, koar-koar. Itu tabiat asal manusia. Hobinya suka mengeluh. Ya, nasallallahu alaihi. Begitu juga kita dikasih kesehatan, sepanjang tahun sehat walafiat. Ya, tidak ada rasa sakit. Namun 1 hari saja sakit. Entah itu sakitnya flu, sakit yang ringan-ringan saja. Sakit flu, batuk, meriang, sakit gigi, apa yang terjadi? Wah, kuar-kuar. Ya kuar-kuar. Seluruh keluarganya harus perhatian sama dia, tetangganya harus perhatian, satu komplek harus tahu, bahkan disindir siapa yang enggak nengokin dia. Tuh lihat, ini hukum asal manusia. Sepertinya mati baterai. Nah. Nah. Insya Allah nggak ngeluh ya masalah mikrofon mati. Insya Allah. Jadi ya benar kata Allah Azza wa Jal, innal insana li rabbihi lakanun. Manusia itu gampang ngeluh. Saking ngeluhnya akhirnya apa? Melaknat, mengutuk, mencela dan ingkar terhadap nikmat Allah Azza wa Jal. Benar apa yang kata Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jal, kalian tidak akan pandai menghitungnya, tidak akan mampu. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, Allah di sini di dalam surat Nahl ayat 18, Allah tutup dengan masalah nikmat kita nggak bersyukur dengan apa? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena apa, Pak? Karena apa, Bu? Karena Allah tahu kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah tahu. Ya, kita tidak pandai bersyukur, bahkan merasa kurang terus. Sudah dikasih usaha, dikasih aktivitas, dikasih kendaraan, dikasih rumah, ya, pengen lebih dan lebih. Bahkan sampai ada hasad, iri, dengki. Kenapa sih? Karena merasa kurang terhadap nikmat Allah dan tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Jadi Allah tahu bahwasannya kita tidak pandai bersyukur. Oleh karenanya maka Allah tutup ayat ini, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai contohnya bahwasanya kita ini kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Setiap hari kita bangun pagi dalam keadaan sehat, sendi-sendi alhamdulillah pada sehat, tidak ada encok, tidak ada nyeri sendi. Nabi ajarkan, Pak, ada satu ibadah sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat ini, yaitu salat duha, yang disebutkan dalam hadis sebagai bentuk mensyukuri sendi-sendi tubuh kita yang sehat. Tapi apa kenyataannya, Pak? Apa kenyataannya, Bu? Kita merasa bahwasannya kesehatan adalah tugas dan kewajiban Allah kepada kita semua, sehingga tidak terpikir dari kita semua untuk bersyukur kepada Allah terhadap nikmat ini. Bahkan tidak terpikir untuk bisa salat duha kecuali yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Ini sebagai bentuk relate kita ini memang tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Baru tuh kalau dicabut sadar, ya Allah, ternyata selama ini nikmat jalan itu enak, nikmat bangun tidur nggak ada sendi-sendi yang sakit, itu luar biasa. Baru itu sadar. Ya itu tabiatnya manusia. Contoh berikutnya adalah, ayo pakai ini, Pak. Nah, tes. Nah, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, bahwasannya kita memang kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak.
Dan ini disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita keluar dari toilet, kita disyariatkan untuk mengucapkan apa? Doanya apa, Pak? Ghufranak. Ya, ghufranak. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Ya, bukan gufron itu ya Pak ya, bukan ya. Ya, ghufranaka. Ya. Bukan makoli, ingat, awas. Ya. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Apa hubungannya kita habis dari toilet, yang habis maaf membuang hajat kita, ya, dengan perkataan ya Allah saya memohon ampunanmu? Disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang ketika berada di dalam toilet, dia telah mengeluarkan hajat-hajatnya, maaf, kotoran-kotorannya. Seandainya kotoran tersebut tertahan, apa yang terjadi? Akan membuat dia sakit. Bahkan tidak jarang membuat orang bisa meninggal dunia. Betul ya? Bahkan saya pernah dengar, Pak, kami pernah dengar ada orang, maaf nih ya, ada orang masuk rumah sakit gara-gara apa? Seharian nggak buang angin. Lihat, nggak buang angin. Maaf, istilahnya apa? Kentut. Masuk rumah sakit di opnam. Gara-gara sehari nggak buang angin. Tuh lihat. Ini nikmat apa tidak? Nikmat. Kalau Allah tahan, ini bisa sakit. Bahkan bisa meninggal dunia, apalagi sampai tidak buang hajat di toilet. Maka ucapan kalimat ghufranaka, ya Allah saya mohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosa, adalah sebagai bentuk pengakuan kita bahwasannya kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang satu ini. Apalagi sebagian orang mengatakan ini kan hal yang natural, hal yang biasa, alamnya seperti itu, menisbatkannya bukan kepada Allah lagi, kepada alam, kepada natural. Ya, sebagian orang seperti itu. Maka ini jelas bentuk terhadap kufur nikmat. Ini satu nikmat yang kita anggap biasa. Kalau dicabut, wassalam. Ya, kalau dicabut ya sudah, susah. Nikmat hidup semuanya akan hilang, Pak. Ya, apalagi kalau kita pernah dengar ada, maaf ya, ada orang yang terkena waliyadzubillah kanker usus, sehingga maaf ya dikeluarkan kotorannya dari perutnya. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamat wal afi. Maka ayuhal ikhwah, ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya disebutkan ghufranaka, ya Allah ampunanmu, karena sebagai bentuk pengakuan kita terhadap nikmat Allah, kita kurang bersyukur terhadapnya. Apalagi ayuhal ikhwah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kita diberikan kesehatan, kita diberi rumah, diberi penghasilan, diberi hidup, diberi kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, bisa sholat subuh berjamaah. Sholat subuh juga ini, Pak, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang sholat subuh hanya bisanya sholat subuhnya kapan? Hanya puasa Ramadan saja. Itu pun dibantunya dengan apa? Sahur. Coba selain dari puasa Ramadan, dia nggak bisa sholat subuh. Sholat subuhnya kapan? Waktu duha. Jam 7:30, jam 8 masuk kantor. Makanya bukan sholat subuh yang ada, sholat suha, sholat subuh di waktu duha. Ini yang terjadi. Kenapa? Banyak orang yang sulit untuk bangun subuh, apalagi yang hobinya begadang, yang hobinya datang ke rumahnya jam 11, jam 12, setengah 1, subuhnya sudah bablas anginnya. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada antum semua. Maka syukuri nikmat ini, antum bisa bangun subuh. Khawani biddin azani Allah wa iyyakum. Maka dengan alasan inilah kita wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sendiri yang mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakan manusia apa? Tadi innal insana li rabbih
Lah kan sesungguhnya manusia itu tidak pandai berterima kasih. Dikasih kekayaan, ia lakukan untuk maksiat. Baru kalau dikasih miskin, ya hobinya mengeluh dan mengeluh. Kalau dikasih kekayaan lupa. Tapi kalau sudah kena musibah baru ingat. Bahkan sebagian orang kalau masuk masjid, dia nggak pernah ke masjid. Kalau ke masjid, kalau sudah kena musibah baru bisa ke masjid. Sampai sebagian tetangga-tetangganya ini biasanya di daerah-daerah ya. Di daerah tuh si fulan, dia lagi kayak gini, tuh lihat lagi apa. Ada maunya katanya. Kenapa? Selama ini nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat di masjid, lupa sama Allah, tenggelam dengan dunianya. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, khawani biddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian alasan yang ketiga, dan ini kita tutup yang terakhir, yang membuat kita harus bertobat kepada Allah Azza wa Jal adalah kita kurang beribadah sebagaimana mestinya. Kita kurang beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Makanya Pak, antum lihat, setelah sholat itu yang dianjurkan adalah beristighfar, berzikir dan beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagai pengakuan bahwa salat yang kita lakukan masih jauh dari kalimat sempurna, masih jauh dari kalimat maksimal. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat dalam rangka untuk mengingat aku, kata Allah Azza wa Jalla. Dirikanlah salat dalam rangka untuk mengingat aku. Tuh lihat, di dalam salat kita diperintahkan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi apa kenyataannya Pak? Apakah kita mengingat Allah Azza wa Jalla secara sempurna atau keseluruhan dalam ibadah sholat kita? Kita dalam kenyataannya ketika sholat banyak tidak mengingat Allah. Bahkan mengingat apa? Keperluan-keperluan kita, tugas-tugas yang akan dilakukan hari ini. Ya, apa yang akan dilakukan, apa yang telah dilakukan, apa diingat, yang akan dilakukan pun juga diingat. Diingatnya kapan? Ketika sholat. Bahkan sebagian orang Pak, ketika Allahu Akbar, terbuka seluruh dunia di hadapannya. Iya apa tidak? Sampai-sampai yang lupa pun diingatkan. Iya apa tidak? Contoh, so itu tadi bapak bilang apa kunci gitu. Antum lupa nih naruh kunci mobil, kunci motor, kunci rumah. Kata sebagian orang sholat 2 rakaat pasti ingat. Iya apa tidak? Karena apa? Karena kita bukan mengingat Allah tapi mengingat keperluan kita. Jadi itu tugasnya setan. Ada satu tugas setan namanya disebutkan khunzum. Hobinya apa? Membisikkan di telinga manusia, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini. Jadi ketika kita sholat kita nggak khusyuk, ya, ibarat gerakan robot mengikuti imam saja. Coba antum tanyakan sama ketika sholat subuh tadi, imam sholatnya baca surat apa? Jangan jauh-jauh kalau sholatnya surat yang panjang. Kadang surat juz amma, surat pendek pun kita kayak ngeblank. Imamnya nambah 1 rakaat lagi pun kita nggak sadar. Iya apa tidak? Karena apa? Karena kita ibadahnya tidak dengan rohnya, tapi hanya gerakan saja. Banyak tidak khusyuknya. Dengan sebab ini kita seharusnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu ketika sholat Allahu Akbar, sholat zuhur misalkan, ya Allah tadi lupa sayur lodehnya belum dikasih santan, ya, kurang garamnya. Ingatnya apa ketika sholat? Itu setan, ya, yang hobi supaya apa? Sholat kita tidak memberikan manfaat. Makanya jangan aneh kalau sholat kita tidak melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nyatanya ya banyak melakukan perbuatan keji dan mungkar orang-orang yang salat.
Sampai-sampai ada seorang muslim sendiri yang mengatakan, saya sih nggak sholat, yang sholat aja korupsi misalkan, yang sholat aja mencuri. Nah, kita katakan bukan sholatnya yang salah, tapi orangnya ketika sholat harus diperbaiki. Karena tidak semua orang sholat itu dia khusyuk, tidak semua orang ketika sholat dia ikhlas, tidak semua orang ketika sholat dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan hanya gerakan dan gerakan saja. Makanya coba kata para ulama, kita sholat dengan satu imam, apakah pahalanya sama Pak? Berbeda. Ada yang dikasih 100%, ada yang dikasih 50%, ada yang dikasih 20%, ada yang dikasih 10%, ada yang 5%, ada yang sampai 1%, bahkan 0 atau lebih dari itu dikasihnya dosa. Kenapa? Niat, ikhlas, khusyuk, itu semua berpengaruh. Ada yang orang sholat bukan karena Allah, tapi bentar lagi mau ada pergantian DKM masjid misalkan, ya, mau ada pemilu nih di masjid, misal Masjid Darussalam mau ada pemilu. Yang tadinya nggak pernah sholat supaya apa? Ana mau jadi ketua DKM misal. Ini urusan apa? Hati. Supaya dipilih, si fulan Masya Allah ibadahnya luar biasa. Ketika dilihat biasanya baca kul ya ayyuhal kafirun, ketika dilihat sholat di sini, sholat tahiyatul masjid, bacaan yang pertamanya ayat kursi, rakaat keduanya setengahnya dari surat Yasin misal. Kenapa? Itu urusan hati, kita tidak bisa menjas antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak bisa kita salahkan salatnya, tapi salahkan orang yang mengerjakan salat. Karena salat yang benar, salat yang baik adalah yang menjadikan seorang jauh dari dosa. Ketika melakukan dosa, khawatir, deg-degan luar biasa, ibarat gunung yang akan menjatuhkan kepadanya. Berbeda dengan orang pendosa, kalau melakukan dosa ibarat lalat yang menclok ke hidungnya kemudian ia usir begitu saja. Watados kata orang, watak tak berdosa. Ya, nas'alullaha salamata wal afiyah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ada satu poin yang ingin kita sebutkan, lebih menakjubkan lagi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan waktu dan umurnya untuk Allah dan Islam masih diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla di akhir hayat beliau. Ya, padahal beliau ini kurang apa? Beliau ibadahnya jangan ditanya. Salat paling terbaik Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Dari masalah salat, masalah puasa, dakwah, jihad, dimusuhi, disakiti, semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Namun di akhir usia beliau, Allah turunkan satu surat. Kata para ulama tafsir, surat ini digadang-gadang termasuk akhir surat dalam Al-Quran yang turun. Dan hampir semuanya hafal. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, penaklukan kota Mekah itu kemenangan, dan engkau Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Mekah ditaklukkan itu, semua kabilah Arab datang ke Nabi SAW mengatakan keislamannya. Ya, jadi Masjid Nabawi itu sebagai tempat datangnya para kabilah yang mengiklankan atau memamerkan kesaksian mereka tentang keislaman mereka. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, berminta ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Lihat, ini khitab ditujukan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi dosa-dosanya sudah diampuni. Beliau masuk surga dan dijamin masuk surga, dapat sungai Al-Kautsar
inna a'tainakal kautsar. Ya, kemudian ya di makhluk yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi disuruh apa? Bertaubat dan beristighfar. Maka dari sisi ini ayuhal ikhwah, kita sadar bahwa ibadah yang kita lakukan ini memang kurang. Nabi rajin ibadahnya disuruh istighfar. Lah bagaimana lagi dengan kita yang ibadahnya kurang, masih jauh dari maksimal. Kita kurang membaca Al-Quran. Sebagian orang membaca Al-Quran kapan? Ketika Ramadan saja. Minimal di hari Jumat, surat itu pun surat Al-Kahfi. Habis itu ditaruh lagi di rak, ditutupi debu, nanti diambil lagi di bulan Ramadan. Itu pun kalau ketemu Ramadan. Ya, kita kurang membaca Al-Quran, kita kurang salat malam, kita kurang berzikir. Kalaupun berzikir, hati kita lalai. Astagfirullah, lisannya kemana? Hatinya kemana? Sebagian orang zikirnya langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung buka HP. Apa zikirnya? Buka WhatsApp. Ya, zikirnya cuma sebentar, habis itu hilang. Sebagian lagi zikirnya sambil berjalan dengan dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri, ketemu orang, ketemu teman, ya, assalamualaikum salam, kaifahalukum, apa kabar, hilang tuh zikir. Ya, ini janji manis setan untuk mengelabui manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Sehingga dari sisi ini ayuhal ikhwah, kita pantas untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla karena kita kurang beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Karena kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku, kata Allah. Tapi ternyata kita kurang beribadah kepada Allah. Ya, kita jadikan dunia siang dan malam, ibadahnya sedikit. Bahkan sebagian orang memberikan riset, Pak. Yang namanya riset bisa benar bisa salah, bahwa manusia itu hidup di dunia ibadahnya cuma 5 tahun. Kurang lebih rata-rata 5 tahun. Dari umur 60-70 umat Muhammad SAW itu belum dikurangi dengan baliknya 15. Belum dikurangi banyak molornya, banyak tidurnya, banyak bekerja, kemudian begadang, ketawa ketiwi, kopdar, ya, healing, macet di jalanan, ya, kita banyak waktu tersisa di jalan. Ibadahnya hanya 5 tahun katanya. Dan 5 tahun ini pun gak maksimal. Sholatnya, khusyuknya, baca Al-Qur'annya 5 menit baca Al-Quran, mata langsung mengeningkan cipta. Iya apa tidak? Alif lam mim, mata langsung kiip-kiip. Tapi baca WhatsApp, media sosial 1 jam 2 jam, mata masih melek terus. Itu lihat, menunjukkan kita ini kurang beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Maka dari 3 poin ini, kita banyak berdosa, kita kurang bersyukur terhadap nikmat Allah, dan yang ketiga, kita kurang bersyukur, kurang beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dari sinilah kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk diri saya pribadi dan kepada para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang mau dipertanyakan, kami silakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di akhir surat Al-Baqarah itu ada amma bi hadis. Itu terhadap nikmat dari Tuhan, maka kita adalah
Pertanyaannya, sampai sejauh mana kita bisa memberitakan kenikmatan yang Allah itu tanpa terlihat ria, tanpa terlihat pamer, tanpa terlihat sum'ah ya. Nah, taib, ada pertanyaan yang baik, menarik ya, di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka kabarkanlah. Kabarkan di sini bisa dengan perbuatan dan ucapan. Perbuatan seperti Anda mampu untuk membeli baju baru, mengenakan baju baru, baju yang bagus, adalah kemudian Anda beli dan menggunakannya sebagai bentuk terhadap mensyukuri nikmat Allah. Ini bagian dari fahaddits. Ya, apalagi ke masjid misalkan. Ke masjid pakai pakaiannya yang rapi dan bagus, Pak. Ya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kata Allah. Ambillah perhiasan kalian, pakaian-pakaian kalian setiap kali masuk masjid. Mengenakan sendal yang bagus, sepatu yang bagus, dan itu bukan sombong. Ini bagian dari tahadduts bin ni'mah, bagian dari membicarakan masalah nikmat yang Allah berikan, maka kita gunakan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ucapan. Dengan ucapan, kapan kita boleh tahadduts bin ni'mah, membicarakan nikmat dengan ucapan? Tatkala ada maslahatnya. Tatkala ada maslahatnya, dan tentunya ini tidak semua orang kita bicarakan. Mungkin ketika menasihati orang, ya, kemudian ketika di anggota keluarga tarbiyah, misalkan alhamdulillah saya diberikan oleh Allah rizki pada hari ini dengan rizki yang alhamdulillah bisa saya gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, jika ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, apalagi dibarengi dengan ria dan sum'ah, ya ini tidak boleh. Dan syarat orang yang tahadduts bin ni'mah, membicarakan nikmat, dengan syarat dia tidak boleh ria dan tidak boleh sum'ah. Ya, tentunya keadaannya tertentu. Tapi hukum asalnya jangan ceritakan ke sembarang orang. Hukum asalnya tidak semua orang tahu nikmat kita. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadisnya diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakannya hadisnya benar, sahih atau hasan. Nabi SAW mengatakan, ista'inu fi injahi hawaijikum bil qitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Sukseskanlah, bantulah untuk mensukseskan acara-acara kalian dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena setiap orang yang diberi kenikmatan itu pasti ada yang hasad kepadanya. Ini koridornya, karena setiap orang yang diberi nikmat itu apa? Ada yang hasad. Makanya jangan koar-koar. Tahadduts bin ni'mah ini, Pak, kepada orang-orang tertentu. Tapi kalau pamer biasanya di mana? Di medsos, di postingan WA, ya, di mana lagi? Di IG, di teman-teman dan lain semua, di kantor, dengan ria dan sum'ah. Maka ini tidak boleh. Karena apa? Khawatir nanti ada yang hasad. Karena tidak semua orang yang melihat, mendengar Anda bahagia, orangnya bahagia. Iya apa tidak? Tidak semua orang ketika Anda bahagia, orang lain pun bahagia. Bahkan kebalikan, banyak yang sedih. Antum bangun rumah 3 lantai, teman rivalnya, waduh panas di sini. Ya Allah, dia kok udah bisa bangun rumah 3 lantai, kok saya masih ngontrak ya? Tuh lihat. Terus alhamdulillah telah lahir anak saya yang kelima, misalnya, dari istri yang pertama. Ya, sebagai ya, candaannya laki-laki nih, Pak, ya. Alhamdulillah diposting. Ada apa antum posting? Ngapain? Itu akan membuat luka nantinya kepada orang-orang yang sudah nikah puluhan tahun gak punya anak. Cukup orang-orang terdekat saja yang antum kabarkan.
Alhamdulillah nih, saya diberi momongan lagi, dipercaya untuk diberi momongan lagi, doakannya. Tapi kalau antum posting ya di WhatsApp, di medsos, yang mana kita nggak bisa memfilter siapa saja yang akan membaca dan melihatnya. Bahkan bisa jadi punya matanya mata jahat, mata tajam, punya ain. Ini bahaya, bisa terjadi. Ada beberapa orang posting tentang kemesraan suami istri, pak pengantin baru. Posting ternyata ini yang posting istrinya. Kemudian ternyata dari kontak istrinya ini ada yang hasad kepadanya. Apa yang terjadi? Berubah signifikan perilaku suaminya kepada istrinya. Yang tadinya mesra, romantis, jadi ribut mulu. Gara-gara apa? Gara-gara postingan dan pamer. Makanya jangan pamer terhadap nikmat Allah. Beda tahadduts, membicarakan nikmat dalam rangka bersyukur, dengan pamer. Hukum asalnya jangan dipublikasikan nikmat ini, karena kata Nabi, setiap orang yang dapat nikmat itu pasti ada yang hasad. Ini hukum asalnya. Jadi antum mau ke Bandung, antum mau umroh, jangan kewar-kewar. Sebagian orang ada pansosnya, ada apa itu namanya modusnya, ya sambil tawaf live TikTok. Ya, semoga yang memberikan bunga, yang ngasih love, atau yang mengaminkan, saya doakan dia bisa nyusul. Ini rata-rata biasanya modus. Apa yang terjadi? Ibadahnya nggak khusyuk, riaknya terpapar, khawatir besar, akhirnya ibadahnya berantakan. Bahkan nanti banyak orang yang hasad nantinya kepada dia. Ini ngapain sih orang kok kayak gini? Rata-rata ketika melihat orang pamer, kita simpati atau merasa sumpah, Pak. Rata-rata sumpah, ngapain? Jadi tahadduts bin ni'mah kalau ada maslahat. Ada maslahat. Sebagai contoh, misal ketua DKM di sini ingin mengumpulkan donasi. Ada satu bencana alam di satu daerah. Umumkan, kemudian antum sebagai orang tokoh yang terpandang di sini, alhamdulillah beberapa rekan sudah mulai mendermakan hartanya. Ya, saya juga alhamdulillah sudah mendermakan hartanya. Kalau misalkan diperlukan untuk menyebutkan nominal, silakan, nggak apa-apa, Pak. Untuk apa? Motivasi yang lain agar bisa dengarkan. Cuma kata para ulama, syaratnya apa? Jangan sampai ria, harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini boleh yang seperti ini, bahkan dianjurkan, karena hukum asalnya sembunyi-sembunyi, cuman bisa dipublikasikan ketika ada maslahat. Seperti itu, Pak. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Isra ayat 32, ayat yang menyebutkan bahwa wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, benar-benar perbuatan keji dan dari jalan yang buruk. Dalam perbuatan zina itu ada zina hakiki, yaitu orang muhsan yang menikah dan orang yang buruk. Ada lagi satu zina yaitu zina majazi, zina panca indera. Nah, untuk mengatasi atau kita preventif mencegah dari zina ini, ini sudah sekali kita fitnahnya. Apa? Fitnah zina ini. Iya. Panca indera ini. Kita tuh kalau aja yang melihat wanita yang membuka HP-nya, atau kita membuka HP, di situ disebarkan, ya kan? Iklan-iklan. Ya. Itu mengantisipasinya seperti apa, dan bertolaknya juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, perbuatan zina dibagi menjadi dua, ya, ada zina yang besar dan ada zina yang kecil. Ayat-ayat yang berbicara tentang zina, baik itu dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu rata-rata zina kemaluan, yang mana nanti kalau orang yang belum menikah dicambuk 100 kali. Yang belum menikah di sini bukan duda, bukan, tapi yang belum menikah, perjaka atau gadis.
dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan diasingkan ke tempat yang jauh 1 tahun. Seperti antum tinggal di Jati Bening, diasingkannya misalnya di Papua, ya, atau di pedalaman Kalimantan misalkan. Ya, ini 1 tahun agar dia bisa benar-benar bertaubat. Adapun bagi yang sudah menikah atau pernah menikah, janda atau duda atau predikat menikah, apabila berzina, yakni zina kemaluan, maka dirajam sampai mati. Dan itu yang mengeksekusi tentunya pemerintah yang berwenang, ya, pemerintah yang berwenang. Adapun yang disebutkan oleh antum tadi itu zina panca indera, itu zina kecil, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa hampir setiap manusia ya terkena dosa zina, itu dosa zina kecil ini. Dosa pandangan, itu melihat yang haram, pendengaran, mendengar yang haram zinanya, kemudian tangan zinahnya juga melakukan hal-hal yang mengarah zina, kemudian kaki melangkah, baru setelah itu kemaluannya yang akan mendustakannya atau membenarkannya, itu zina besar. Sehingga kata para ulama, ya, tobatnya adalah tobat secara umum. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Pak, yang dipupuk tuh ini, bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Al-ihsan, derajat Islam itu ada 3, Islam, iman, dan yang ketiga apa? Ihsan. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun yarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika memang engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat Anda. Ini muraqabah, merasa diawasi. Ketika Anda di masjid, seharusnya sama ketika Anda di kamar sendirian. Ketika Anda di keramaian, seharusnya sama ketika Anda di waktu yang sepi. Ini sifat muraqabah, dan itu lahir dari iman yang tinggi, takwa yang tinggi. Dipupuk dari mana? Dari menghadiri majelis ilmu, menyirami hati kita dengan Al-Quran dan sunnah, belajar ilmu agama, diamalkan, berdoa, ibadah yang kuat. Maka ini akan tumbuh sifat takwa, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kata para ulama, pelajari tauhid, wabil khusus tauhid asma was sifat. Pelajari, kenali Allah lebih dalam. Tak kenal maka tak sayang, itu benar. Kenali nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah adalah Ar-Raqib, Allah mengawasi, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah melihat gerakan-gerakan kita. Ya, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membalas perbuatan kita, entah di dunia atau di akhirat. Maka tatkala kita hadirkan asma wa sifat dan fikih-fikihnya ini, maka akan lahir rasa khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Taib. Cukup? Taib, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wal afu minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.